Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yaftah ali. Bismillah. Apa kabar sahabat Tunisia? Mudah-mudahan senantiasa terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan coba mendalami tentang satu hal yang mungkin tidak terlalu asing, cuma memang ini menjadi satu renungan untuk kita ya. Itu terkait syarat ijtihad. Dewasa ini bahwa banyak sekali orang yang mungkin masih belum dalam menggali ilmu agama, tapi mereka sudah banyak berkomentar terkait hukum atas suatu kejadian. Ada kejadian ini bilang haram, padahal tidak tahu dalilnya, belum pernah ngaji juga. Kalau ngaji mungkin bisa jadi belum tamat, apalagi kalau dengan guru yang punya sanad gitu ya. Melihat lagi ini komentari apa, sehingga ya perpecahan itu akhirnya semakin melebar. Nah ini salah satu faktornya adalah karena belum mengkaji terkait syarat ijtihad ini. Nah ini kenapa penting? Ini penting sekali jelas. Ini kan ibaratnya kayak orang yang menjadi dokter. Mungkin nggak seseorang itu jadi dokter, tapi dia nggak piawai dalam menjalani tugas profesinya. Misalkan dia dokter bedah, dia nggak pernah bedah, dia nggak tahu alat bedah yang bisa digunakan, dia tidak tahu SOP-nya, bisa jadi alat-alatnya kotor dia pakai aja gitu ya. Bahkan mungkin dalam ilmu masak juga sama, ya perlu tahu mana garam, mana bumbu-bumbu yang lainnya, jangan sampai ketukar garam, gula dan yang lainnya gitu ya. Nah kalau misalkan nggak ada standar yang mengatur itu, ya kita bayangkan aja orang yang cabut gigi bukannya sembuh malah parah, orang yang dioperasi bukannya sehat lagi malah bisa jadi makin parah juga gitu. Nah ini karena karena segala sesuatu hal itu harus dilandasi oleh ilmu. Nah begitupun dalam perkara agama. Jadi untuk menentukan suatu hukum itu harus ada para ahli yang mendalaminya, barulah bisa menentukan suatu hukum gitu. Dan siapakah para ahli itu ya tergantung bidangnya. Kalau misalkan yang diperbincangkan adalah perkara misal kontemporer terkait bayi tabung, terkait terkait isu-isu saham, atau terkait misalkan isu-isu robotik ya yang sifatnya kontemporer lah, maka di sini juga perlu menghadirkan dong ahli-ahli di bidangnya. Misalkan dokter perlu dihadirkan, ahli IT perlu dihadirkan, ahli yang di bidang ekonomi juga perlu dihadirkan untuk dimintai pendapatnya gitu. Nah tapi karena kita di sini akan membahasnya fokusnya terkait syarat-syarat ijtihad dalam konteks hukum Islam, maka insya Allah yang akan kita bahas ini juga fokusnya kepada syarat-syarat seorang mujtahidnya itu sendiri. Nah, ada banyak varian syarat yang diatur ya untuk menjadi seorang mujtahid. Sebagaimana kalau orang pengen jadi dokter juga kan nggak bisa hanya dengan cukup belajar 1 atau 2 tahun, perlu proses panjang dan syaratnya juga cukup ketat. Namun pada kesempatan ini saya akan mengacu kepada satu kitab ya, yaitu adalah Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh Islami karya Muhammad Mustafa Az-Zuhairi. Nah, beliau menuturkan bahwa syarat al-ijtihad itu setidaknya ada 7. Nah, yang pertama yaitu al-ilmu bi kitabillah. Dia punya ilmu dalam konteks Al-Qur'anul Karim. Tidak harus hafal, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa harus hafal Qur'annya. Dan tidak harus semua dihafal ataupun dipahami, walaupun sebagian ada yang berpendapat tetap harus semua karena ayat yang satu dengan yang lain itu ada keterkaitan gitu. Nah, kalau misalkan ingin menentukan misalkan terkait waktu sholat, maka setidaknya kita tahu ayat yang berhubungan dengan sholat. Kalau misalkan ingin menentukan hukum tentang khamr, maka
cukup setidaknya paham ayat-ayat yang berhubungan dengan khamr atau yang berhubungan dengan hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu adalah al-ilmu bisunnatil muta'alliqah bil ahkam, mengetahui sunnah atau hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum. Nah, hadis Rasul itu kan ada banyak ya. Cuma di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama terkait berapa sih standar minimalnya. Apakah dengan hafal misalkan hadis arba'in ya cukup gitu. Ternyata nampaknya tidak demikian, karena kalau kita kaji ke kitab ini ya, di sini banyak sekali pendapat berapa standar minimum seseorang itu harus hafal hadis. Ya, misalkan di sini Ibnu Arabi menyebutkan bahwa minimal salah satu alaf 3.000 hadis. Waduh, kayaknya ini berat sekali ya, minimal harus hafal 3.000 hadis. Ada juga pendapat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa minimal hafal alaf wa mi'atan 1.200. Dalam riwayat lain khamsumiyati alaf 500.000 hadis. Nah ini kan berat sekali gitu. Sehingga wajar ketika ada satu zaman yang berpendapat bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Karena selain memang sudah banyak pendapat-pendapat ulama yang sudah pernah membahas suatu hukum, juga karena persyaratannya juga sudah sangat sulit dan jarang ada yang mampu mencapai persyaratan tersebut gitu. Dan dua hal ini ya nggak cukup ya, artinya nggak cukup hanya dengan tahu hafal Quran ataupun paham isi Al-Quran khususnya ayat-ayat hukum juga terkait sunnah nabawiyahnya, tapi harus ada syarat lainnya. Apa itu? Yang ketiga adalah al-ma'rifatu fin nasikh wal mansukh, mengetahui ayat-ayat nasikh dan mansukh. Nasikh itu ya ibaratnya ayat yang merevisi lah. Sedangkan mansukh itu adalah ayat yang direvisi tapi dia pernah berlaku gitu. Nah, ini juga penting. Kalau orang hanya tahu ayat, misalkan ayat mansukhnya aja tapi tidak tahu ayat nasikhnya atau yang merevisi, bisa jadi dia akan mengamalkan dan mengajarkan ayat yang sebenarnya sudah tidak berlaku walaupun ayatnya masih dibaca. Contoh misalkan terkait khamr ya, yang paling sederhana. Khamr itu kan itu berapa kali ada nasikh dalam Al-Qur'an. Misalkan yang pernah turun itu adalah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma'ithun kabir wa manafi'u 'lin-nas. Jadi mereka itu bertanya-tanya padamu tentang khamr dan juga maisir atau perjudian. Nah, terus jawabnya apa? Qul fihi ma'ithun kabir wa manafi'u 'lin-nas. Di situ memang ada sisi madorotnya ya, dan itu jauh lebih besar gitu. Tapi di sisi lain ada manfaatnya. Nah, ini mungkin bisa kita kiaskan ya, kalau saya bilangnya kayak handphone. Ya selalu ada anil jawal. Mereka bertanya tentang handphone. Qul fihi ma'ithun kabir wa manafi'u 'lin-nas. Ya handphone itu banyak bisa jadi wasilah maksiatnya banyak walaupun ada sisi manfaatnya gitu. Nah, kalau hanya tahu di sini mungkin orang tidak akan sampai pada titik di mana khamr itu adalah suatu hal yang haram. Lalu ada lagi ayat yang berikutnya yang menasihatnya gitu, yaitu misalkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dalam kondisi masih ada efek dari mabuk. Nah, kalau hanya tahu di sini, maka yang akan dipahami bahwa khamr itu boleh kecuali kalau mau sholat gitu, baru nggak boleh. Tapi kan pada faktanya Allah tidak menurunkan ayat hanya pada titik ini. Ada ayat susulan, misalkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Nah, jadi khamr di situ harus ijtanibu, jauhi, jangankan didekati, jangankan diminum, didekati saja jangan. Gitu. Artinya apa? Berarti ketika sudah ada perintah yang mensifatkan larangan, ijtanibu, jauhi, berarti kaidahnya tadullu ala tahrim. Malam yujad al-qarina. Jadi menunjukkan itu adalah haram. Gitu. Khamr itu adalah haram selama belum ada keterangan tambahan, ya, keterangan atau qarina kita sebutnya. Misalkan qarinanya adalah kondisi darurat, gitu ya. Tapi pada dasarnya khamr itu adalah haram. Coba kita lihat ya dulu, dari awal ternyata tidak secara tegas mengharamkan. Kemudian yang kedua ada pengharaman tapi kondisi tertentu aja. Sampai ada lagi ayat yang berikutnya secara tegas menyatakan pengharaman. Nah, ini adalah satu contoh adanya yang berkaitan dengan nasikh wal mansukh. Nah, ini penting juga seorang mujtahid itu harus tahu itu.
Gitu. Kalau tidak ya nanti repot juga dalam menentukan hukumnya. Oke, sahabat Indonesia, rahmatullah, masih ada banyak sebenarnya syarat-syarat mustahil itu. Ya, secara umum selain yang 3 itu di sini disebutkan tentang mengetahui problematika ijma, ya kita juga perlu tahu lembaga-lembaga ijma di zaman sekarang, perlu mengetahui juga terkait qiyas atau analogi, perlu mengetahui juga terkait ilmu bahasanya, terutama bahasa Arab, dan juga mengetahui ilmu metodologi dalam memproduksi hukum atau disebut dengan istilah usul fikih. Nah, tidak cukup untuk dalam satu video ini, ya, tapi setidaknya berhati-hatilah ketika ingin menetapkan suatu hukum. Kalau pernah ada yang bertanya dan kita ragu, maka lebih baik kita untuk minta waktu baru kita nanti jawab ketika kita sudah meyakini suatu hukumnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.